Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Bramantia Prasetyo Dewa. Saya dari kelas Strategi Operasi E dengan NPM 270. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab 9, yaitu pengembangan produk dan layanan. Berikut adalah materi yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, inovasi, desain, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, yaitu strategi dalam proses inovasi pengembangan produk. Dan yang tiga, pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Kemudian yang keempat, yaitu pentingnya strategi pengembangan produk dan layanan. Dan yang kelima, yaitu studi kasusnya. Yang pertama yaitu inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi adalah tindakan memperkenalkan sesuatu yang baru. Kemudian kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu. Jadi hubungan ketiganya yaitu kreativitas merupakan unsur penting dari inovasi. Dan inovasi menyiratkan membuat ide-ide baru menjadi praktis, lalu proses yang mengubah ide-ide inovatif menjadi yang lebih konkret disebut dengan desain. Kemudian yang kedua yaitu strategi dalam proses inovasi pengembangan produk. Yang pertama yaitu diferensiasi, di mana diferensiasi yaitu membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan biaya. Di sini kepemimpinan biaya yaitu memfokuskan harga jual produk yang murah sehingga biaya produksi atau promosi maupun riset juga dapat ditekan. Kemudian yang terakhir yaitu fokus. Di sini maksudnya fokus yaitu perusahaan mengkonsentrasikan pada pasar yang kecil untuk menghindari dari pesaing. Masuk ke materi yang ketiga yaitu pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Ada dua sudut pandangan utama, yaitu yang pertama dari sisi kreativitas mengenai mekanisme, dan yang kedua yaitu sisi output yang lebih baik. Maksudnya di sini ialah yang pertama itu dari sisi kreativitas yaitu mereka memandang layanan atau produk yang disatukan dengan kecerdikan dan bakat serta pada kebaruan dan inovasi. Jadi mereka lebih memfokuskan tentang bagaimana teknis-teknis membuat layanan atau produk yang baru serta mereka ingin memberikan penyegaran melalui inovasi-inovasinya. Kemudian pandangan yang kedua yaitu mereka berpendapat bahwa output yang lebih baik akan tercipta sendirinya seiring dengan proses yang dilaluinya beberapa kali. Jadi mereka lebih mementingkan pada hasil akhirnya manfaat dari sebuah produk atau layanan tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada pembuatan konsep, yang kedua penyaringan konsep, yang ketiga desain awal, yang keempat, evaluasi dan peningkatan desain. Yang kelima, pembuatan prototipe dan desain akhir. Dan yang keenam, yaitu mengembangkan proses operasi. Kita akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu, dimulai dari yang pertama, yaitu pembuatan konsep. Di sini mereka melakukan riset atau ide awalnya tersebut yang dihasilkan dari beberapa riset mereka dengan cara mengumpulkan data melalui bisa dari saran dari pelanggan, bisa jadi dari melalui kuesioner atau wawancara, bisa juga mereka dari sumber-sumber organisasi seperti dari staf penjualannya atau staf dari operasinya. Kemudian yang kedua yaitu penyaringan konsep, di mana di sini mereka menyaring untuk mengambil konsep yang muncul dari proses pengembangan dan mereka akan mengevaluasinya. Terdapat biasanya ada 3 kriteria yang untuk menentukan posisi pasarnya, di mana yang pertama yaitu apakah produk atau jasa yang dihasilkan menempati posisi pasar yang menarik dan konsisten dengan strategi pemasaran secara keseluruhan. Yang kedua, apakah produk atau layanan yang diusulkan dapat mengeksploitasi kemampuan sumber daya operasi yang ada
atau membantu operasi mengembangkan kemampuan baru yang menarik. Dan yang ketiga yaitu apakah investasi dalam produk atau layanan yang diusulkan layak dan apakah pengembalian dari investasi ini dapat diterima. Dan selanjutnya akan beralih ke yang desain awal yang ketiga, yaitu di mana di sini awal dari pekerjaan rincinya dari desain produknya, bisa dari desain produk atau layannya, termasuk mengidentifikasi produk atau layanannya. Jadi mereka memerlukan informasi mengenai bagian-bagian komponennya untuk membentuk paket produk dan layanan, untuk membentuk strukturnya, dan mereka akan menghitung untuk jumlah setiap bagian komponen yang diperlukan untuk membuat paket total atau paket secara keseluruhannya. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi dan peningkatan desain. Di sini mereka berupaya untuk memperbaikinya sebelum prototipe produk atau jasa diuji di pasar. Biasanya teknik mereka yaitu mengevaluasi dan meningkatkan desain awalnya dengan menetapkan biaya produk atau layanan dan mengidentifikasi peningkatan biaya. Kemudian yang kelima yaitu pembuatan prototipe dan desain akhir, di mana di tahapan ini mereka mengubah desain yang telah diperbaiki menjadi prototipe sehingga dapat diuji kelayakan produk atau layanannya. Mereka dapat juga memproduksi dalam jumlah kecil dan mereka menguji cobanya dan menguji coba produk atau layanannya tersebut ke toko-toko kecil atau bisa juga ke pelanggan-pelanggan yang kecil untuk mengerti reaksi mereka bagaimana mengenai produk atau layanannya tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi. Di sini mereka akan mulai menghasilkan produk atau layanan yang telah dirancang. Jadi mereka akan mengembangkan kembali produk atau layanannya yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, dan mereka akan membuat keputusan proses agar produk atau layanan tersebut dapat diwujudkan. Masuk materi yang keempat, yaitu pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Perubahan teknologi yang cepat telah mempengaruhi sebagian besar industri, seperti pemasaran, pembelian, akuntansi, dan operasi semuanya. Suka atau tidak suka, merupakan bagian integral dari kemampuan organisasi manapun untuk mengembangkan produk dan layanan secara efektif dan efisien. Di sini akan muncul pertanyaan mengapa dan dari mana pengembangan produk dan layanan itu menjadi hal yang penting dan dapat menjadi sesuatu yang strategis. Ini muncul dari perspektif pasar di mana persaingan yang semakin ketat, bahkan mereka berlomba-lomba produk dan layanan mereka melalui perubahan yang sangat kecil pun itu sudah sangat signifikan bagi produk dan layanannya. Jadi dari perubahan yang kecil tersebut itu sangat berdampak dan meningkatkan daya saing. Jadi cara yang ampuh, bisa dibilang cara yang jelas untuk mengatasi dari masalah ini atau mengatasi dari daya saing ini yaitu dengan cara mengembangkan produk dan layanan mereka. Berikutnya kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu studi kasus. Di mana studi kasus ini diambil dari pengaruh kualitas pelayanan dan pengembangan produk biskuit terhadap volume penjualan PT Makindo Perdana. Bisa dibilang di era digital ini persaingan bisnis pada industri biskuit semakin hari semakin ketat, terutama dengan semakin mudahnya pelaku usaha melakukan pemasaran secara online. Jadi mereka melakukan penelitian di mana penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan pengembangan produk terhadap volume penjualan biskuit dari PT Makindo Perdana di Jakarta. Karena kita tahu sendiri bahwa semua pelaku usaha besar dan UMKM mereka sudah dapat mengakses pemasaran melalui online. Jadi dampak dari produk dan layanannya tersebut menjadi sesuatu yang bersaing, dan dengan pemasaran online tersebut mereka dapat
mudah mengaksesnya dan membuat berbagai macam industri ini semakin bertumbuh. Jadi kita akan mengetahui bahwa apakah kualitas dari produk dan lainnya dapat berpengaruh pada volume penjualan. Kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama dari produk perusahaan. Produk dari perusahaan di sini dari PT Makindo ini sangat banyak sekali, dimulai dengan mereka mengeluarkan merek utamanya yaitu Spekulas dan Verkade. Mereka mulai melakukan berbagai kerjasama dan meluncurkan berbagai macam produk dengan berbagai PT seperti yang kita tahu dan kita lihat di sini, yaitu yang pertama ada PT Indofood. Mereka mempercayai untuk membuat biskuit Mary Promila, dan kemudian mereka juga bekerja sama dengan PT Nutrifood, di mana mereka membuat produk seperti WRP, Diabetamil, dan Tropicana. Dan juga mereka juga bekerja sama dengan PT Sanghyang Prakasa yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe. Mereka membuat produk seperti Kinder dan juga Slim and Fit. Dan yang terakhir mereka juga melalui program CSR pemerintah BPPT, mereka mengembangkan formula dengan biskuitnya yaitu Biskuneo. Kemudian permasalahan apa sih yang muncul setelah ini semua, setelah dari dampak di era digital yang semakin maju, di mana produk usaha besar maupun usaha mikro kecil menengah dapat dengan mudah dan cepat mengakses online dan mampu menjual berbagai macam biskuit. Jadi permasalahan di sini yaitu industri makanan dan minuman menjadi salah satu industri yang berkembang tiap tahunnya. Mereka selalu berkembang dari tahun 2018 dengan bukti yaitu mengalami pertumbuhan PDB yang dari tahun 2018 yaitu 8,01%, hingga di tahun 2009 mereka tumbuh menjadi 8,33%. Sementara pada tahun 2020 nilai mereka dapat dibilang cukup merosot karena efek dari COVID-19 tersebut. Sepertinya semua aspek industri mengalami penurunan yang merosot akibat dari COVID ini. Selain itu, persaingan di industri biskuit ini semakin sangat ketat. Terbukti bahwa berbagai macam pemain dari internasional seperti contohnya yaitu PT Monde yang berasal dari Amerika, dan juga ada pemain-pemain dalam negeri seperti Mayora, Pongguan, dan Regal. Kemudian bagaimana sih cara dari PT Makindo Perdana tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi? Melalui pengendalian, mereka dapat mengatasinya, seperti mereka selalu mempertahankan kualitas pelayanannya maupun pengembangan produk, baik intensitas maupun kualitasnya. Karena baik kualitas dan maupun pelayanannya, mereka dapat mengembangkan produk, dan dari kualitas dan pelayanan tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Selain itu, mereka juga memberikan perhatian yang khusus terhadap upaya pengembangan produknya untuk selalu berkembang dan dapat bersaing di era perkembangan zaman yang semakin maju ini. Dan tak juga pula bahwa di samping mereka memperhatikan itu semua, staf dan karyawannya tersebut sangatlah ramah dan membantu, sehingga para konsumen yang hendak membeli biskuit tersebut merasa nyaman dan merasa dihargai melalui pelayanan dari stafnya tersebut. Jadi dari permasalahan dan dari pengendalian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan PT Makindo Perdana, dan juga pengembangan produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penjualan PT Makindo Perdana. Dan yang terakhir yaitu kualitas pelayanan dan pengembangan produk berpengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap volume penjualan PT Makindo Perdana.
Sekian penjelasan atau materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.